Heboh, ribuan burung gagak mati berjatuhan dari langit. Ribuan burung gagak hitam mati dan berjatuhan dari langit di Rusia. Peristiwa itu membuat heboh warga OST Tax Novosibirsk karena terjadi di hadapan mereka. Menurut penduduk setempat, daerah mereka dipenuhi bangkai gagak, menimbulkan kekhawatiran adanya wabah atau penyebab lainnya. Dokter kepala di Departemen Kedokteran Hewan UST Tax, Sergei Kusliakin mengatakan penyelidikan telah dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian massal burung tersebut. Anehnya, kata dia, burung dan hewan lainnya di daerah itu tidak mati, melainkan hanya gagak yang di Rusia spesiesnya berjumlah ratusan. Saya telah bekerja sebagai dokter sejak 1975 dan ini merupakan pertama kali melihat ini. Saya terkejut, kata Kusliakin kepada media lokal seperti dilaporkan kembali The Sun Selasa 28 September. Beberapa bangkai dibawa ke laboratorium untuk diselidiki sedangkan sisanya dibakar. Ada ratusan burung yang mati setiap harinya. Peristiwa kematian burung secara massal dengan berjatuhan dari langit seperti hujan biasa disebut apokalipse. Pada 10 tahun lalu, ribuan burung juga berjatuhan dari langit Arkansas, Amerika Serikat, serta 100.000 ikan ditemukan mati di sungai dekatnya. Setelah kejadian itu muncul pemberitaan di wilayah lain seperti burung perkutut mati massal di Italia, gagak di Swedia, kepiting di Pantai Kent, serta jutaan ekor ikan di Teluk Chesapeake, Maryland, serta sejumlah besar ikan sarden di dekat Los Angeles. Para blogger berspekulasi mengenai kejadian ini, beberapa menyebutnya kiamat bagi hewan. Sementara itu, hasil penelitian pemerintah Amerika Serikat mengungkap beberapa kemungkinan, yaitu pergeseran kutub magnet dan penyakit disebabkan efek racun dari aktivitas manusia. Heboh warga OST Tax Novosibirsk karena terjadi di hadapan mereka. Menurut penduduk setempat, daerah mereka dipenuhi bangkai gagak, menimbulkan kekhawatiran adanya wabah atau penyebab lainnya. Dokter kepala di Departemen Kedokteran Hewan UST Tax, Sergei Kusliakin mengatakan penyelidikan telah dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian massal burung tersebut. Anehnya, kata dia, burung dan hewan lainnya di daerah itu tidak mati, melainkan hanya gagak yang di Rusia spesiesnya berjumlah ratusan. Saya telah bekerja sebagai dokter sejak 1975 dan ini merupakan pertama kali melihat ini. Saya terkejut, kata Kusliakin kepada media lokal seperti dilaporkan kembali The Sun Selasa 28 September. Beberapa bangkai dibawa ke laboratorium untuk diselidiki sedangkan sisanya dibakar. Ada ratusan burung yang mati setiap harinya. Peristiwa kematian burung secara massal dengan berjatuhan dari langit seperti hujan biasa disebut apokalipse. Pada 10 tahun lalu, ribuan burung juga berjatuhan dari langit Arkansas, Amerika Serikat, serta 100.000 ikan ditemukan mati di sungai dekatnya. Setelah kejadian itu muncul pemberitaan di wilayah lain seperti burung perkutut mati massal di Italia, gagak di Swedia, kepiting di Pantai Kent, serta jutaan ekor ikan di Teluk Chesapeake, Maryland, serta sejumlah besar ikan sarden di dekat Los Angeles. Para blogger berspekulasi mengenai kejadian ini, beberapa menyebutnya kiamat bagi hewan. Sementara itu, hasil penelitian pemerintah Amerika Serikat mengungkap beberapa kemungkinan, yaitu pergeseran kutub magnet dan penyakit disebabkan efek racun dari aktivitas manusia.
Ribuan hewan di Tiongkok mati massal. Baru-baru ini warga Tiongkok dikagetkan dengan kematian massal dari berbagai jenis hewan. Tentunya di masa pandemi ini banyak spekulasi yang beredar bahwa tragedi itu disebabkan oleh virus corona atau virus baru lainnya. Sehingga tidak sedikit warga yang dibuat ketakutan atas tragedi tersebut. Setidaknya 5.000 hewan peliharaan telah ditemukan tewas dalam kota kardus di sebuah fasilitas pengiriman di Tiongkok. Hewan-hewan tersebut antara lain berupa kelinci, marmut, kucing, dan anjing yang semuanya telah dikurung dalam kandang plastik atau logam lalu dibungkus dengan kardus berlubang untuk bernafas. Investigasi telah dilakukan terhadap kejadian horor ini setelah hanya beberapa ratus hewan yang dapat diselamatkan. Pendiri kelompok penyelamat hewan Utopia, Sister Hua, mengatakan stasiun itu dipenuhi dengan kotak kardus yang di dalamnya terdapat ribuan hewan yang telah mati dan seluruh tempat itu berbau busuk, rasanya seperti di neraka. Dugaan pertama, kematian tragis tersebut merupakan akibat dari miskomunikasi dari pasokan industri pembiakan massal yang berkembang pesat di Tiongkok, sebagaimana dikutip dari Daily Star. Namun setelah diselidiki lebih dalam, kebenarannya pun terungkap. Ternyata alasan mengapa ribuan hewan tersebut mati adalah mereka dibiarkan di dalam kandang tanpa makanan dan minuman selama kurang lebih seminggu sebelum ditemukan di stasiun logistik Dongxing di kota Luohe, Henan. Sister Hua dan 20 relawan lainnya berhasil menyelamatkan 200 kelinci beserta 50 anjing dan kucing di tempat kejadian. Dia mengatakan bahwa beberapa hewan selamat ada yang langsung diadopsi oleh penduduk lokal dan yang sakit bara dibawa ke klinik hewan untuk dirawat. Sister Hua menjelaskan, kemungkinan besar hewan-hewan itu dibeli secara online sebagai hewan peliharaan tetapi ditinggalkan di depot logistik karena adanya penundaan pengiriman. Diperkirakan perusahaan pengiriman yang terlibat bisa jadi telah menolak untuk menandatangani pengiriman yang melanggar undang-undang transportasi tersebut. Karena hukum Tiongkok melarang pengiriman hewan hidup dalam kemasan seperti itu. Miskomunikasi di dalam perusahaan dan inkonsistensi penerapan regulasi secara langsunglah yang menyebabkan tragedi mengerikan tersebut terjadi, ucap Hua. Tentu saja tidak hanya pembeli dan penjual, perusahaannya juga harus bertanggung jawab. Perusahaan pengiriman tersebut, Yunda, mengatakan kepada media lokal bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui insiden tersebut, tetapi stafnya telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengizinkan hewan hidup diangkut dalam kotak berlubang. Otoritas setempat telah mengatur agar ribuan hewan mati tersebut dikumpulkan, didesinfeksi dan dikuburkan. Mengingat pandemi COVID-19 yang kami hadapi sangat menakutkan untuk memindahkan bangkai hewan-hewan itu secara manual, ucap Hua. Adopsilah hewan peliharaan yang Anda inginkan daripada membeli dan mengirimkannya secara ilegal. Ia juga menyerukan suara kepada pihak berwenang di Tiongkok untuk menegakkan secara ketat aturan yang sudah ada terkait pengiriman hewan pemeliharaan.